Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembekalan ANBK 2023 bagi guru kelas dan siswa kelas 5 dan juga mungkin bagi pengawas nanti menjadi pengawas ANBK pada pelaksanaan ANBK di bulan Oktober nanti. Sebelumnya kita membahas tentang pembekalan kepada proktor. Nah, sekarang lebih spesifik bagi guru kelas maupun siswanya, seperti apakah pelaksanaan ANBK dan seperti apa soal-soal yang ada pada pelaksanaan ANBK. ANBK adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, program kesetaraan jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Jadi ANBK itu asesmen yang dilaksanakan untuk mengukur sekolah, mutu sekolah, bukan siswa. Jadi berbeda dengan ujian nasional sebelum-sebelumnya di mana yang ditilai adalah siswa. Justru pada ANBK ini yang dilakukan penilaian itu adalah kualitas mutu sekolah. Jadi sekolah yang ditilai, baik itu gurunya, manajemen sekolahnya, maupun proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, ini pada program atau gambaran seperti ini diketahui bahwa siswa sebagai salah satu sasaran ANBK akan mengerjakan 3 jenis asesmen. Pertama, AKM atau asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari literasi maupun numerasi siswa, itu untuk mengukur kognitif siswa. Kemudian ada survei karakter, ini untuk mengukur hasil belajar sosial emosional siswa yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga survei lingkungan belajar, ini mengukur bagaimana karakteristik proses pembelajaran yang dilaksanakan atau yang ada di sekolah, yaitu oleh guru maupun manajemen sekolahnya, seperti apa siswa mempunyai kesempatan untuk memberikan pemahaman mereka tentang hal tersebut. Sementara guru maupun kepala sekolah akan dilibatkan pada proses asesmen nasional yang terkait dengan survei lingkungan belajar sama untuk mengukur karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, ini dia. Ada 2 jenis penting dalam jenisnya. Ada asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari literasi maupun numerasi. Jelas dari kompetensi minimum ini diukur bagaimana kompetensi berpikir dan bernalar siswa, baik itu literasi maupun numerasinya. Kemudian survei karakter dan lingkungan, tujuannya jelas mengukur luaran belajar. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan non-kognitif atau non-pembelajaran yang bersifat sosial emosional serta kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, ini lebih spesifik lagi apa yang diukurnya. Pertama tadi asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari literasi dan numerasi. Ini penjelasannya bahwa literasi membaca yang diukur adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi sebagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia. Sementara numerasi itu berkaitan dengan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Namun perlu dipahami, literasi itu bukan pelajaran spesifik ke bahasa Indonesia, maupun numerasi bukan spesifik khusus matematika. Jadi literasi itu lebih cakupan yang umum, di dalamnya segala mata pelajaran ada, namun yang berhubungan dengan literasi yang proses berpikir, mengevaluasi suatu teks atau bacaan. Kemudian ada survei karakter, apa yang diukurnya adalah tentang hubungannya dengan tadi yang sudah disebutkan adalah profil pelajar Pancasila, baik itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong maupun kebinekaan global. Sementara survei lingkungan belajar ini yang diukurnya adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, baik itu iklim keamanan, kebinekaan, sosial ekonomi, pembelajarannya maupun pengembangan gurunya seperti apa. Ini diukur pada survei lingkungan belajar. Ini dilakukan oleh siswa maupun guru termasuk kepala sekolah. Nilai-nilai ini juga sering kemarin memberikan kebingungan pada saat keluarnya nilai raport mutu pendidikan sekolah. Nah, nilai-nilai ini salah satu sumbernya di sini, di survei lingkungan belajar. Untuk waktu pelaksanaannya untuk jenjang SD itu tes literasi di hari pertama ada 75 menit,
dilanjutkan survei karakter selama 20 menit. Kemudian di hari keduanya baru ada tes numerasi sama 75 menit waktu yang digunakan, serta ada survei lingkungan belajar sama dengan survei karakter ada 20 menit. Nah, untuk hari pertama, hari kedua ini tergantung Bapak Ibu memilih kapan waktunya, karena biasanya ada sesi maupun gelombang yang ada atau dilibatkan pada pelaksanaan ANBK. Kemudian perlu diketahui, ini mulai ke kitab pembahasannya pada jumlah soal. Pada penjelasan pertama bahwa murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca maupun numerasinya. Dan untuk ketahui bahwa masing-masing literasi dan numerasi itu terbagi ke dalam 3 stage. Apa maksudnya? Bahwa tahapan biasanya itu ada levelnya. Jadi ketika kita menjawab 5 pertanyaan, misalkan 5-nya betul, biasanya kita akan mengalami peningkatan level, di mana tingkat kesulitannya akan lebih daripada sebelumnya. Begitupun seterusnya. Jadi ada 3 peningkatan. Namun misalkan ada 5 soal, lalu kita menjawab 2 benar, 3 salah, biasanya tetap pada level yang sama untuk soal selanjutnya. Baru bila kalkulasinya ada peningkatan jawaban benar, maka ada peningkatan pertanyaan, kompleksitasnya akan lebih naik. Ini juga akan mempengaruhi nilai kita pada rapat mutu pendidikan terkait numerasi maupun literasi yang ada di sekolah kita. Nah, komponen secara spesifik atau kisi-kisi yang bisa kita pahami bahwa dalam literasi membaca ada beberapa jenis yang mencakup soal tersebut. Ada konten. Dari segi konten ada 2 jenis, ada teks informasi dan teks yang bersifat sastra. Jadi ada pembacaan panjang, informasi berita tentang sejarah dan seterusnya. Biasa bentuk teksnya dalam penilaian atau asesmen literasi ini. Ada juga bersifat sastra, jadi lebih spesifik ke nilai-nilai ke bahasa Indonesianya baru di sini. Misalkan ada puisi, kemudian ada pantun dan lain sebagainya. Kemudian dari segi proses kognitifnya ada mencakup 3 hal. Yang pertama, siswa diharapkan menemukan informasi. Jadi tadi sebuah teks misalkan berita banjir. Nah, siswa diharapkan dapat mencari informasi yang memang dipertanyakan pada teks tersebut. Kemudian proses kognitif kedua adalah menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Kemudian ada evaluasi dan refleksi. Jadi proses kognitif ini melibatkan kemampuan nalar siswa dalam mencari informasi sebuah teks, baik itu tadi informasi maupun sastra. Jadi 3 hal ini kemampuan kognitif siswa yang akan digunakan ketika asesmen ANBK ini. Nah, dari segi konteksnya ada 3, ada personal, ada yang sifat personal, kemudian ada sosial budaya dan saintifik. Nah, saintifik ini lebih ke kemampuan ilmu pengetahuannya. Nah, nanti lebih rincinya akan dibahas, karena pada numerasi pun secara konteks sama, ada 3 hal, personal, sosial budaya, dan saintifik. Oke, ke numerasi kontennya ini ada 4. Ada terkait dengan bilangan, ada terkait pengukuran dan geometri, kemudian juga ada konten bersifat data, kemudian juga ada aljabar. Nah, ini konten-konten yang akan muncul ketika asesmen numerasi. Secara kognitifnya diharapkan ada 3 hal yang dimiliki siswa, yaitu cara memahami atau pemahamannya, mengaplikasikan, kemudian kemampuan penalaran. Sama konteks yang sudah disebutkan tadi ada 3. Nah, bentuk soalnya sendiri ada beberapa. Ada yang bersifat objektif. Objektif ini biasanya terdiri dari pilihan ganda yang jawabannya hanya 1 yang benar. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, biasanya jawabannya lebih dari 1. Kemudian ada yang sifatnya menjodohkan atau menggabungkan kondisi di sebelah kiri, jawaban di sebelah kanan, dan seterusnya. Kemudian ada isian singkat, baik itu angka maupun teks. Dan ada juga nanti non-objektif yang sifatnya esai, di mana biasanya anak diberikan kesempatan untuk mengevaluasi, menyimpulkan sesuatu yang sifatnya ditulisnya atau teksnya lebih panjang daripada tadi isian singkat.
Nah, ini sebaran soal berdasarkan konteks seperti yang sudah disebutkan ada 3, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Perlu dipahami bahwa personal itu informasi maupun numerasinya cerita. Dalam ANBK-nya biasanya berisi latar belakang, aksi, karakter, suasana perasaan, atau ide yang bersifat personal, di mana membentuk karakter, menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Berbeda dengan sosial budaya, di mana bacaannya lebih berisi informasi yang mencerminkan kondisi dan nilai sosial budaya. Isi bacaan dapat berupa transportasi publik, permainan tradisional, perekonomian, makanan khas, atau kebiasaan masyarakat. Nah, termasuk di dalamnya tadi secara, kemudian misalkan dalam bahasa Indonesia ada cerita rakyat, dan lain sebagainya. Ini bersifat sosial budaya. Berbeda dengan personal yang lebih bersifat keseharian. Kita sebagai siswa, keseharian kita misalkan di rumah. Ada yang saintifik. Nah, bacaan yang munculnya atau informasi yang munculnya itu berkaitan dengan ilmu pengetahuannya, yaitu kecakapan ilmiahnya. Jadi bacaannya dapat berupa tentang ilmu antariksa, medis, gizi, fisika, cuaca, gejala alam, biologi, teknologi, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya misalkan aturan-aturan dalam pelajaran PPKN, ataupun aturan-aturan dalam berolahraga, dan lain sebagainya. Ini lebih sifatnya saintifik ke pengetahuan yang memang mencakup kemampuan kognitif yang tadi sudah disebutkan. Untuk literasi dan numerasi, sekarang untuk suplai karakter erat kaitannya atau berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Seperti yang disebutkan, dimensi profil pelajar Pancasila menjadi komponen penting dalam survei karakter. Nah, ini sebaran atau kisi-kisi atau diksi yang bisa kita pahami apa saja soal yang akan muncul yang berhubungan dengan survei karakter yang tadi dipertanyakan ketika ANBK. Nah, ini nilainya ada beriman bertakwa, berikan global, bergotong royong, mandiri, beranalisis, dan kreatif. Nah, ini elemen kuncinya yang paling penting dilihat. Dalam beriman bertakwa kepada Tuhan, itu elemen kunci atau pertanyaan akan berhubungan dengan hal-hal ini. Pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia atau hablum minan nas, kemudian akhlak kepada alam, juga akhlak bernegara. Sementara dalam kebinekaan global akan berhubungan eratnya pertanyaannya akan terkait dengan sikap-sikap kita terkait mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi, intelektual dalam berinteraksi sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi keberagaman biasanya pertanyaannya, misalkan kita punya tetangga atau teman yang beragama berbeda atau berasal dari budaya yang berbeda. Nah, sikap kita akan seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul seperti itu dalam survei karakter terkait dengan kebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong, di mana soal ini berkaitan dengan elemen kunci seperti kolaborasi, kepedulian, maupun berbagi. Misalkan contoh soalnya, anak dipertanyakan terkait apa yang mereka lakukan ketika berdiskusi, apakah terlibat aktif atau diam saja atau hanya mengganggu. Nah, pertanyaan seperti itu akan muncul terkait dengan nilai bergotong royong. Kemudian ada mandiri. Mandiri ini terkait dengan kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Nah, kemandirian ini misal contoh, siswa disuguhkan pertanyaan, apa yang mereka lakukan untuk membereskan perlengkapan mereka di sekolah. Apakah mereka meminta bantuan guru, meminta bantuan siswa, atau merapikannya sendiri. Itu contoh soalnya. Kemudian bernalar kritis ini berhubungan dengan elemen kunci seperti memperoleh dan memproses informasi, gagasan, menganalisis, maupun mengevaluasi peneralan, merefleksi, memikirkan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Jadi ini biasanya terkait dengan mengambil keputusan, banyak bagaimana suatu narasi, kondisi, mereka dirangsang untuk berpikir, kemudian mengambil keputusan. Biasanya seperti itu pertanyaannya. Kemudian untuk kreatif, itu elemen kuncinya menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Biasanya ini terkait dengan kemampuan seni mereka, kemudian kemampuan bermanfaat bagi orang lain, dan lain sebagainya. Jangan lupa pada bagian kedua video akan membahas tentang kisi-kisi dan bentuk soal ANBK, baik soal literasi, numerasi, survei karakter,
maupun survei lingkungan.